Ya, sudah terjawab pertanyaan yang kedua oleh Bapak Kepala Cabang. Kita persilakan untuk barisan yang sini. Nanti ya Bapak yang lain kalau masih ada yang ingin kita lihat waktunya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Sebutkan namanya Ibu ya dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah beri saya kesempatan untuk bertanya. Kenalkan nama saya Muhammad Ibu. Kan di sini saya kan sudah 1 tahun lebih bisa menambah. 2 hari 6 bulan saya lihat apa namanya itu video. Nah katanya naik tiket pesawat KTP, terus naik umrah dengan haji pakai P, naik hotel pakai IP. Saya tanyakan di sini Pak, apakah itu betul sekarang bermanfaat seperti itu? Apalagi kalau misalnya orang tua nanti kesana tetap susah, itu kan kita pernah tahu. Jadi bagaimana? Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi semua bentuk transaksi ke depan itu sama dengan yang saya jelaskan tadi, melalui aplikasi yang kalau konvensionalnya seperti itu tadi yang saya jelaskan. Misalnya Ibu mau naik umrah, mau haji, ya tentu jangan pergi ke penjual motor, tapi pergi ke travel umroh haji. Pak, saya mau naik haji Pak. Pak, saya mau naik umroh Pak. Berapa harganya Pak? Setelah dapat itu, Ibu ke Pak Syarifin, kepala cabang atau stafnya. Bu, Pak, saya mau naik haji melalui travel ini. Harganya sekian. Berapa fee-nya? Langsung disampaikan. Ibu transfer fee-nya ke fee showroom sekian. 0,00 sekian. Sudah transfer, di showroom akan transfer uangnya ke travel yang bersangkutan. Tetapi travel ini mohon maaf ditunda dulu sementara. Kenapa? Karena pencetusnya itu kemarin kan 2 orang dari Makassar, salah satunya saya. Yang satu direksi utamanya itu almarhum kemarin wis lebaran, waktu pulang lebaran haji dari Kendari, meninggal di tengah jalan di Patok. Nah kemudian setelah itu saya berkoordinasi karena yang membuat aplikasi V-Showroom ini itu juga yang membuat aplikasi V-Travel. Jago enggak? Jadi kalau beliau meninggal, almarhum Bapak Haji Bapiudi meninggal, saya telepon beliau, saya bilang Pak, ada enggak kemungkinan V-Travel ini dibawa V-Showroom saja? Beliau enggak bisa Pak, karena ini memang satu manajemen tapi berbeda PT-nya, jadi harus tersendiri. Nah rupanya mungkin setelah beliau hitung-hitung terlalu rumit kalau dipisahkan, sehingga kemarin beliau katakan insya Allah V-Travel akan berada di bawah V-Showroom, karena semua aplikasi di Indonesia kalau contohnya V-Showroom itu bergabung ke V-Travel itu bergabung ke V-Showroom, maka otomatis investornya V-Showroom otomatis menjadi investornya juga. Nah sehingga itu memudahkan dalam hal ini Presiden Direktur untuk mengatur, begitu Pak. Nah sebetulnya kalau aplikasi lainnya itu yang belum ada investor, sebetulnya kalau mereka mau gabung sama V-Showroom saja itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena investor daripada V-Showroom itu otomatis akan menjadi investornya juga, jadi tidak perlu kita bersitegang. Nah, kenapa? Karena sudah keduluan. Karena investor itu mencari yang terbaik. Kenapa? Dia mau bakar uangnya ini triliunan Pak. Kalau salah-salah bakarnya bisa enggak jadi uang, itu jadi abu. Oleh karena itu dia cari yang nomor 1. Nah, seperti itu ya. Jadi bersabar dulu yang untuk travel, tapi akan begitu nanti juga. Di aplikasi kalau sudah terjadi sistem digitalisasinya itu juga begitu. Bapak masuk di V-Travel, klik
umrah bulan berapa harganya. Di situ juga sudah tertera berapa fee-nya, transfer fee-nya. Di showroom akan mentransfer ke travel yang bersangkutan. Nah, ini juga kita akan membantu kawan-kawan kita yang mungkin travelnya harus sudah berpuluh tahun tidak bisa dapat izin karena masalah keuangan. Kita bisa bantu berapa duit yang kau butuhkan untuk membesarkan punya travel. Demikian pula travel tiketing untuk keluar negeri, ke Eropa, kemana. Karena saya yakin ini saya lihat wajah-wajah Eropa semua ini. Sudah wajah-wajah Eropa semua ini. Saya kira begitu ya. Oke Bu ya. Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita kembali tetap di sini dulu, nanti kemudian saya berikan kesempatan yang gitu. Silakan Pak, untuk orang kedua dari Waalaikumsalam. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yusman Pagara. Orang baru saya di Vinidor Pak, baru migrasi kemarin, baru kurang lebih 200 pi. Baru. Ada yang ribuan tuh. Saya tidak poin saja Pak, nanti tanggal 20 Desember di Hotel Sultan ya. Apakah kita ini yang member prioritas yang ada di sini ke sana, ataukah kita boys call di sini? Itu satu. Yang kedua, apakah kita yang sudah dimigrasikan itu sudah bisa dibarter? Dan barternya apa, kita ke sana atau di sini saja? Terima kasih Pak. Kalau perlu di sini saja. Terima kasih. Iya, pertanyaannya bagus. Silakan Pak Kepala Cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa tadi Pak Arifin ya? Oh Pak Yusman. Pak Yusman ya. Jadi pertanyaan Bapak tadi itu, ya, bagaimana member prioritas ini ke Hotel Sultan? Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah Hotel Sultan, kalau sekiranya nanti ini kan diperkirakan lebih dari 100.000 member prioritas, sehingga untuk sampai ke sana kecil kemungkinan untuk tidak sampai ke sana. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita di Sulawesi Selatan ini kemungkinan kita mengadakan nonton bareng di salah satu hotel. Kalau perlu juga cari hotel yang mewah juga. Wah iya. Nah, disitulah nanti kita menonton bareng. Tiba-tiba ada satu di antara kita ini mendapatkan no prize. Maka yang mendapatkan itu maka langsung dihubungi DM panitia, dan itu harus pakaian seragam. Kalau tidak, maka kita dianggap bukan member prioritas. Seperti prioritas. Nah, kalau tidak nanti di situ langsung kita dihubungi pakai call, video call, ya. Kita diwawancara. Apa betul ibu namanya ini, ya. Kalau betul pada saat itu, ya, ibu langsung disuruh transfer fee-nya. Malam itu juga disuruh transfer fee-nya. Namanya kalau Pajero berarti 0,00 sekian. Nah, begitu disampaikan malam itu, maka disampaikan bahwa silakan Bapak Ibu ambil di Makassar. Kalau di Makassar, datang saja langsung bawa KTP-nya dengan selesai. Makanya saya bilang ini bukan yang namanya member prioritas ini sangat istimewa. Nah, bagaimana kalau kita menonton rame-rame sini, tiba-tiba yang kita yang dapatkan ini door prize itu, maka sebenarnya ada nanti wartawan ya akan mengikuti kita, dia pasti akan mewawancarai kita dan langsung disiarkan oleh seluruh dunia. Itu berarti pada saat itu ibu menjadi bintang dunia, luar biasa.
Saya juga nggak tahu nanti apakah saya harus berangkat. Ya kemungkinan kalau saya sih kepala cabang sudah ada jatahnya untuk ke sana. Tapi kalau memang nanti kita lihat tergantung, kalau sangat bagus di Makassar ya mungkin saya tinggal dampingi di sini. Bagaimana Pak? Sudah cukup itu ya. Baik, sudah terjawab ya. Ya, Pak Usman sudah angkat jempol. Kami kembali ke barisan tengah. Silakan Bapak yang berkopi ya. Ya. Bersiap satu orang lagi dari barisan ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qasim Hasbullah. Dan termasuk peserta bahan. Yang saya mau tanyakan Pak, ada salah satu ada beberapa ketentuan Allah itu, salah satunya adalah kematian. Dimana kalau sebelum tanggal 20 Desember atau lebih dari tanggal 20 Desember kita meninggal, apakah ada istilah ahli waris? Demikian. Assalamualaikum. Kapan kita rencanakan Pak? Iya Bapak. Ya, kalau berbicara masalah ketentuan Allah itu kita tidak bisa. Namun aturan ini dari awal memang didirikan ini yang namanya Menko dari tahun 2019 sampai saat ini sudah berlaku. Artinya apa? Kalau sekiranya terjadi apa yang kita sampaikan tadi itu ada namanya ahli waris. Nah, apa yang harus dipersiapkan kalau memang kita sudah berumur seperti ini? Tolong dipikir yang namanya prasasti. Apakah kita taruh di lemari tapi disampaikan ke keluarga kita? Itu salah satunya. Karena yang menentukan di sini hanya prasasti. Kalau untuk masalah password mungkin masih bisa diganti. Tapi kalau prasasti itu tidak bisa. Bisa saja diganti prasasti, tapi lagi-lagi yang masuk yang sudah masuk itu sudah tidak bisa lagi pakai prasasti baru. Jadi jangan khawatir. Kalau seandainya terjadi seperti itu, tetap sekiranya Bapak itu yang terpilih sebagai pemenang door prize, maka ahli waris yang menerima itu nggak bisa Sudah terjawab Pak ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang merencanakan meninggal, jadi memang bagi prasasti kita Pak, tulis baik-baik gitu. Ya kalau perlu kita buat di monumen kecil di rumah. Prasasti ini bahaya kalau hilang, jadi hanya tinggalkan di handphone. Kalau bisa buat beberapa ini, tapi yang aman ya, yang aman. Buat beberapa catatan lainnya. Jadi tulis di pohon, karena satu pohonnya ditebang dan juga prasasti kita. Oke. Ya. Untuk Bapak Ibu yang masih bingung cari ahli waris, silakan hubungi saya. Silakan untuk barisan yang paling ujung ada satu orang, silakan. Iya, yang baju hitam. Silakan. Tadi maju-maju ke depan supaya mainnya bisa diberikan. Ya. Wah, ini mantap ini pakaiannya luar biasa. Ya. Luar biasa. Pionir sejati. Anak muda. Mirip ini kayak usia saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari Makassar. Apakah jika suatu saat nanti penukaran terus bagian prasasti harus ditanamkan di situ, di aplikasi? Setiap kita menukar barang ditempel prasasti kita. Kan prasasti kan hanya kita yang bisa yang tahu. Iya. Itu saja pertanyaannya. Iya. Oke. Kalau masih ada bajunya satu, jangan lupa. Saya bahas sedikit tentang prasasti.
Di showroom masuk ke aplikasi itu di dalam itu ada dua pilihan. Ada pilihan testnet, ya. Karena berhubungan tadi pertanyaan itu. Ada dua pilihan, ada yang pilihan testnet, ada pilihan tidak testnet. Kalau di showroom kebetulan dia tidak memilih yang namanya testnet. Nah, ini yang dikhawatirkan.